Masuk, pintaku pada yang mengetuk pintu. Non, yang datang Simbok. Aku menoleh. Yah, jari ini masih sibuk melihat-lihat produk kecantikan dari brand langganan. Simbok mendekat. Ada itu, ada mas pengacara ganteng. Sudah menunggu dari tadi. Kabar dari Simbok cukup mengagetkan. Seketika aku ingat, Ferry akan mengantar akta ceraiku. Oh iya, suruh tunggu ya, Mbok. Saya mau ke toilet dulu. Siap. Lama juga di toiletnya, nggak apa-apa. Biar mas pengacaranya duduk lama. Kata si Atun biar cuci mata. Hehe. Simbok terkekeh di akhir. Ye, Piatu kan udah nikah. Jangan gitu, gak baik. Nanti ada setan ikut nimbrung. Bahaya. Aku berkomentar. Weleh, mana mau mas pengacara sama si Atun. Simbok pesimis. Mbok, yang namanya godaan itu siapa yang tahu? Gak yang gimana-gimana. Kalau udah ada si orang ketiga itu, hati-hati. Kalau belum sah kan repot. Simbok diam. Enak tenan si Atun ketimpa duren ya, Non. Kalau bisa jadi sama mas pengacara gara-gara setan itu. Simbok malah bilang enak. Ah, ku biarkan saja ia melamun. Aku segera masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Siang, Fer, ucapku lebih dulu lalu duduk di sofa. Ku arahkan tubuh ini ke hadapannya yang sudah duduk menunggu dengan posisi agak membungkuk. Siang, Bu Aurel. Seperti biasa, jawabannya disentili nada mengejek. Bola mata ini pun sontak lari ke sana kemari. Ia merogoh sesuatu dari tas. Ini akte cerainya. Lalu ia simpan di meja. Ya, itu akta ceraiku dengan Mas Andri. Sudah meluncur. Ku raih, cepet banget. Komentarku. Mau lama? Jawabnya menatapku mengulum senyum sinis. Ku gelengkan kepala. Biar kalau mau nikah lagi cepet. Imbuhnya, bibirku mengerucut. Ya iyalah, mau apa lagi? Ujarnya lagi. Memang setiap janda harus menikah lagi, ketusku. Netra ini mendelik sinis sambil terus membaca sebuah akta cerai di tangan. Jadi beginikah bentuk akta cerai itu? Apa ini mimpi? Ah tidak, ini kenyataan. Gak sih? Tapi kalau memang masih butuh sosok pria daripada berdosa, ya harus nikah lagi. Ia sok beri wejangan khusus bagi janda-janda. Pengacara ini pasti laku di kalangan istri yang ongoing menjanda. Jangan-jangan dia tipikal penggoda. Sok tahu, hanya itu jawabanku. Mas, ini, silahkan dinikmati rujaknya. Tak ada angin, tak ada hujan. Bi Atun bawakan rujak untuk Ferry. Aku heran kan, memang dia ibu-ibu ngidam. Makasih, Bi, jawab Ferry santun menyemai senyuman. Dasar, itu senyuman diumbar kemana-mana. Iyo, Mas, Bi Atun menjawab sambil senyum-senyum mendekap nampan. Seperti melihat Lee Min Ho saja. Bi, aku menegurnya. Hehe, iya, Non. Bibi pun pergi dengan tatapan manja dan jahil. Hatiku sedikit terkekeh melihat para asisten rumah tangga ini yang lihat yang bening dikit langsung. Apa bagusnya si Ferry? Ku toleh dia sekejap beriringan pertanyaan dalam hati tadi. Apa? Dia malah bertanya. Seperti tahu apa yang aku pikirkan. Enggak, ku delikkan mata. Memang tadi aku mencoba mencuri pandangan untuk melihat wajahnya secara utuh dan santai. Ah, bodoh amat. Ini kok aneh. Bi Atun kenapa ngasih kamu rujak? Tanyaku menyelidik. Yang namanya tamu biasanya juga disuguhi air putih, kopi, teh, kue dan sejenisnya. Ini rujak. Si Ferry yang request. Tadi Bibi nawarin. Ya sudah, aku mau aja. Aku suka kok. Ferry menjawab. Lalu hanya Ferry yang dibuat kan? Lah, aku yang punya rumah. Ini buat Non Aurel. Sehati. Bi Atun langsung membawa satu piring rujak lagi untukku. Gimana? Aku boleh makan ini? Tanya Ferry. Alisku bertaut. Ya iyalah. Kalau bukan kamu yang makan siapa lagi?
Iya kali aku habisin 2 piring rujak ini. Mana kayaknya pedes banget, tapi seger sih pas. Aku mulai menelan liur karena melihat rujak yang bikin ngiler. Kayak lagi hamil muda saja. Haha. Oke, Ferry mulai menyuap 1 sendok rujak itu ke mulutnya. Yang ia ambil itu potongan nanas dan mangga muda. Ih, ngilu tapi ngiler. Aku pun mulai menyantapnya. Ini pedes banget. Mulut ini kukipasi cepat. Ferry malah terkekeh. Mana ada rujak manis, Rel? Dia mengkritik sambil memberikan tisu juga segelas air putih. Nih, minum, titahnya. Segelas airku teguk hingga tersisa seperempatnya saja. Haus? Tanya Ferry sinis. Pedes, jawabku cepat. Kembali meraih gelas dan minum. Si Ferry malah terkekeh. Mulut kepedasan tapi masih ingin menyantap rujak itu. Oke, sedikit-sedikit saja. Saat akan menyuap 1 sendok tak penuh, sekejap ku toleh dan perhatikan Ferry yang sepertinya suka dengan rujak buatan Bi Atun. Dia memakannya perlahan namun penuh semangat. Lalu keringatnya mulai muncul. Dia lap sesekali dengan punggung tangannya. Tak. Saat Ferry berkeringat seperti itu, sudut mata ini seperti melihat seseorang di balik sana. Ku toleh. Ini pasti rencana Bi Atun. Kasih Ferry rujak biar mereka bisa melihat aura Ferry yang sedang berkeringat saat makan. Kayak di film-film, ibaratnya pasti itu yang ada di pikiran mereka. Nyatanya saja mereka ngumpet di balik lemari sambil melihat Ferry yang keringetan dengan fokus. Ngiler pula. Dehamku dengan suara keras. Sontak keduanya salah tingkah dan menyeringai. Lalu membalikkan badan dan pergi dari balik lemari. Ferry kaget. Kenapa? Enggak, ada kucing merhatiin. Kayaknya pengen nyuri ikan. Sengaja ku jawab sambil mengulum senyum supaya Bi Atun dan Simbok dengar. Aku tak habis pikir dengan kelakuan mereka berdua. Hadeh. Enak ya? Banget. Kamu punya ART pinter bikin rujak. Kalau istri aku ngidam, aku akan suruh Bi Atun bikinin rujaknya. Kan yang lagi hamil suka rujak. Bicara Ferry malah kemana-mana. Jauh banget. Gak laku juga. Jangan kejauhan. Kritiku sinis. Siapa gak laku? Ya kamulah, jawabku. Sok tahu. Aku terkekeh. Kalau laku, kenapa bawa-bawa aku sama Tante Sandra? Hayo. Ia menenguskan nafas. Bersambung.